5, 4, 3, 2, 1, 0. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang di halaman rumahnya memiliki tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian sudah suka menyiramnya belum ya? Teman-teman, tanaman juga memerlukan air loh, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja ya faktornya? Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam tubuh tumbuhan, meliputi hormon, dan yang kedua adalah genetik dari induknya. Genetik dari induknya ini mempengaruhi sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Apa sajakah itu? Yang pertama, nutrisi berupa pupuk. Yang kedua, cahaya matahari yang diperlukan untuk fotosintesis, untuk proses fotosintesis. Dan yang ketiga, air dan kelembapan. Faktor yang keempat, suhu udara. Dan faktor yang kelima adalah kesuburan tanah. Nah, ibu mau bertanya, teman-teman tahu tidak tujuan tanaman berkembang biak? Nah, tujuan dari tanaman berkembang biak adalah untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan pada tanaman dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Nah, contoh perkembangbiakan secara alami yaitu dengan biji atau tunas, atau bisa juga dengan umbi atau spora. Teman-teman tahu tidak kalau sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji? Sekarang ibu contohkan beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang pertama, pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka, dan lain-lain. Nah, pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji juga memiliki daun hidup, sama seperti hewan yang telah kita bahas di pekan sebelumnya. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, di sini ibu contohkan semangka, itu siklus hidupnya dimulai dari biji, kecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, berbunga, lalu kemudian berbuah. Nah, kelima proses tersebut disebut dengan siklus atau daur hidup. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya adalah pisang dan bambu. Selain itu, ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Umbi akar adalah akar yang membesar karena berisi cadangan makanan.
Contohnya adalah wortel dan singkong. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun rapi dan rata. Contohnya adalah bawang merah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan dengan cara buatan atau bantuan manusia adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti nangka, rambutan, mangga, dan lain-lain. Nah, yuk kita simak video cara mencangkok. Alat dan bahan-bahannya. Yang pertama adalah pisau. Tali plastik yang tidak terlalu panjang, gunting, beberapa lembar plastik, dan yang terakhir, tanah yang tentu sudah dicampur air dan pupuk. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencangkok pohon mangga. Langkah pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium tidak terlihat dan menghilang. Kedua, tutupi setengah bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk. Ketiga, tutupi tanah dengan plastik. Lalu, ikat dengan tali plastik hingga kuat. Gunting talinya. Lalu, tariklah plastik tersebut hingga tanah terselimuti plastik. Setelah itu, kita ikat ujungnya. Dan potong lagi talinya. Selanjutnya, lubangi plastik menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan paku. Jangan lupa siram cangkokan minimal 1 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang baik. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Atas perhatian teman-teman semua, Ibu syukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.